punya waktu yang fleksibel. Malah kalau saya bilang kalau kita mau waktu yang bebas ya mending kerja kantoran saja, karena artinya kan penghasilan per bulan terjamin ya. Kalau jadi wirausaha kan belum tentu bulan depan ada penghasilan, bulan ini ada, ya bisa jadi bulan ini ada penghasilan tapi 2 bulan ke depan kan kita tidak ada yang tahu. Nah kalau saya itu yang paling saya takutkan ya, paling khawatirkan kalau orang misalnya bertanya masih bisa kurang harganya. Iya. kayak gitu mas, masih bisa lebih kurang. Artinya masyarakat tak belum teredukasi dengan baik. Mereka masih berpikiran bahwa mau beli produk tapi produk yang murah saja. Nah itu artinya mereka mengesampingkan kualitas yang ada di pasaran, yang ditawarkan di pasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan kali ini kita pasti diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan obrolan santai kita, dan tentunya saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh seorang tamu yang sangat spesial, yakni Algifari Haska, seorang founder dari Alfa. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kalau kita bagaimana? Ya, dari pribadi alhamdulillah baik Kak. Baik. Oke Kak, terima kasih banyak telah hadir. Ya, sebuah kehormatan juga untuk saya bisa hadir di sini. Oke, senang rasanya udah bisa ngobrol bareng ya. Kita akan sedikit ngobrol tentang masalah bisnis ini Kak ya. Sebagai anak muda pasti sudah nggak asing lagi. Boleh dong Kak, sebelum kita melangkah jauh ke sana, bisa untuk ceritakan bagaimana perjalanan pendidikan tak, mulai dari SD, SMP sampai mungkin kuliah Kak. Oke. Kalau untuk latar belakang pendidikan sendiri, saya karena lahir di Makassar, akhirnya saya TK di Makassar juga. Saya lupa nama TK-nya karena pas kelas 4 SD pindah ke Bantaeng gitu. TK di Makassar tahun 2000 berapa ya? 2004 mungkin. 2005 masuk SD di Makassar juga. Dekat rumah, SD Impres Antang 1 Makassar. Kemudian kelas 1 sampai kelas 3 di Makassar. Karena kelas 4 SD itu orang tua pindah tugas dari yang awalnya mereka kerja di Makassar, akhirnya pindah ke Bantaeng dua-duanya. Jadi mau tidak mau kami juga anak-anaknya ikut orang tua waktu itu tahun 2008 kalau tidak salah. Nah 2008 itu kelas 4 SD pindah ke SD Impres Teladan Merpati di Bantaeng. Jadi pas pindah di Bantaeng itu suasananya sangat berbeda, lingkungannya pun sangat berbeda dibanding waktu di Makassar. Karena waktu di Makassar di SD Impres Antang 1 itu ya seleknya anak-anak kota pada tahun-tahun segitu ya. Ya banyak lah aktivitas pergaulan yang ada di Makassar, tapi saya tidak dapatkan lagi di Bantaeng. Pas pilih di Bantaeng juga yang sangat terasa itu lingkungannya, kesejukannya. Di Bantaeng kan lebih sejuk dibanding di Makassar. Kelas 4 sampai kelas 6 SD tahun 2011 di SD Persatuan Merpati. SMP Negeri 1 Bantaeng. SMA di SMA Negeri 1 Bantaeng, sama-sama di Bantaeng juga tahun 2014 sampai 2017. Ya. Nanti setelah masuk kuliah kembali ke Makassar. Kuliahnya di Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik Mesin. Itu saya ambilnya konsentrasi metalurgi. Yes. Iya. Oke Kak, aktivitas untuk kesibukan saat ini apa Kak? Kalau saat ini malah kalau aktivitas rutin, saya tidak punya aktivitas rutin sebenarnya, kecuali kalau bangun pagi-pagi ya meditasi. Meditasinya pun beragam sebenarnya, entah itu olahraga kah, atau main game bahkan, atau hanya baring-baring saja sambil tunggu jam 9-an lah begitu baru aktivitasnya pun sebenarnya fleksibel, tidak ada aktivitas rutinnya. Kemarin sudah beberapa hari yang lalu Kak, kita itu mendengar informasi dari teman dekat ya, kalau Kakak ini sebenarnya seorang founder dari sebuah bisnis seperti halnya Alfa. Mungkin bisa dijelaskan Kak, apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan Alfa itu sendiri? Oke, jadi Alfa itu sekarang jadi holding group soalnya, jadi holdingnya, dan kita bergerak di berbagai bidang. Yang pertama itu ada konveksi pakaian, konveksi garment, pakaian jadi, namanya Alfa Clothing. Kemudian ada juga Alfa Foundation. Alfa Foundation itu kita fokusnya sebagai yayasan, sebagai pemberian beasiswa khususnya untuk anak-anak yang punya prestasi di bidang minat dan bakat. Untuk kedua jenis ini sama-sama beroperasi sekarang.
dan targetnya pun kita masih targetkan anak sekolahan sampai saat ini. Alpha Clothing kita fokus di produksi seragam sekolah, seragam organisasi dan sebagainya. Tapi ke depannya kita berencana untuk bikin clothing line juga ke depannya, ya. Dan untuk yayasan tadi juga yang Alpha Foundation juga, kita juga fokusnya di anak sekolah. Kita sengaja pilih pasar anak sekolah karena sebenarnya yang pertama karena sudah banyak clothing brand yang bergerak di yang pasarnya itu mereka sasar anak muda, anak kuliah dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada satu pasar, satu market yang belum terkelola dengan baik. Ya, terutama ini pasar anak-anak sekolah, begitu market anak sekolah. Makanya kita fokus di situ. Dan untuk yayasan pun alasannya karena selama ini kan biasanya beasiswa yang banyak itu beasiswa prestasi akademik ya, kayak anak-anak yang juara olimpiade matematika, fisika dan pastinya mereka bisa dapat beasiswa, bisa dapat apresiasi dari sekolah. Nah, sementara anak-anak yang minatnya itu di bidang non akademik, olahraga, kesenian, itu mereka kurang dapat perhatian. Tapi itu sebenarnya berdasarkan pengalaman saya, entah kalau di tempat lain. Karena alhamdulillah saya dulu bisa merasakan berprestasi di kedua bidang ini, akademik dan non akademik. Jadi saya berani bilang seperti itu. Ya, karena betul-betul saya rasakan kalau saya berprestasi di akademik kita dielu-elukan, kita diapresiasi. Sementara kalau kita juara di bidang non akademik kayak minat bakat, kesenian, olahraga itu masih minim. Nah, jadi itu yang mau kita fokusi sekarang. Luar biasa Kak. Itu mencintai dunia bisnis ini Kak pas dari kecil atau kapan Kak? Sebenarnya kalau spesifik saya sebenarnya tidak terlalu ingat sebenarnya mulainya teman. Tapi dari kecil kan kita semua orang kayaknya pernah merasakan kalau misal bapak minta dicabutkan ini rambut putihnya, pasti kita dapat 500 ya kan, dikasih 1000. Nah, kayaknya berawal dari situ ya, karena merasa waktu kecil kalau kita lakukan sesuatu ada hal yang kita bisa dapat imbalan ya, khususnya itu uang. Iya, saya rasa senatural itu, kayak senature itu jiwa usaha saya muncul. Nah, sampai SD pun awalnya kan saya dari kecil kan memang saya suka gambar sebenarnya. Suka gambar, suka mewarnai, saya ikut-ikut lomba menggambar mewarnai juga. Ada satu hari di SD, waktu SD kelas berapa ya? Kelas 2 SD atau kelas 4 saya lupa. Ya. Jadi karena saya suka gambar, ternyata teman-teman itu suka minta hasil gambarnya. Nah, saya lihat, jadi saya tanya, gambarnya diminta untuk apa? Jadi mereka bilang, ada yang bilang mau diwarnai, ada yang mau koleksi. Saat itu saya ingat betul saya bisa menggambar anime Naruto. Naruto, Gaara, Kakashi kayak begitu-begitu. Nah, entah kenapa di saat itu saya kepikiran untuk kenapa tidak saya jual saja gambar ini ke teman-teman kayak begitu, tanpa berekspektasi setinggi mungkin, tanpa berharap meraih banyak keuntungan di saat itu. Malah dengan iseng-iseng itu jual, ternyata di situ jadi bisa dapat 20.000 per hari, 40.000 per hari. Ya karena uang jajan yang dibawa juga pas-pasan, setelah dapat 20.000, 40 kan waktu 2005, 2006 itu kan sudah banyak sekali itu ya, banyak sekali apalagi untuk anak-anak seumuran saya waktu itu. Nah, di saat itu kayaknya yang buat saya tertarik ya, meskipun belum seserius itu waktu itu berbisnis, tapi saya rasa jiwa entrepreneur saya mulai terpupuk dari kecil ya, terus di momen-momen seperti itu. Bertahan berapa lama itu Kak? Kalau gambar ya karena iseng-iseng juga waktu itu, kepala sekolah guru dengar kalau saya jual-jualan seperti itu ya karena kan memang rawan ya di sekolah, seperti jangan sampai nanti ada sorotan bahwa pungli atau lain sebagainya. Dan saya pun saat itu sadar kenapa pihak sekolah akhirnya melarang menjual gitu. Nah, tapi kan itu yang dikhawatirkan sama guru, jangan sampai ada berita keluar bahwa ada paksaan menjual dan sebagainya. Perasaan pada saat itu mendapatkan uang sendiri Kak, apa tanggapan dari orang tua itu Kak? Iya, saat itu saya malah orang tua belum tahu karena saya sengaja sembunyikan supaya uang jajan tetap jalan ya. Karena pasti kalau dikasih tahu bilang, Pak saya dapat segini ya pasti di stop kan uang jajannya. Jadi orang tua pun saat itu belum tahu. Oke. Jadi memang luar biasa Kak, antara bagaimana usaha dari kecil, ada keterkaitan tentang bisnis kakek yang pada saat ini yang tentang Alpha ini Kak.
Mungkin bisa kita bagi Kak tentang sasaran bisnis Kakak ini kepada Oke. siapa saja. Kemudian apa sebenarnya yang ingin Kakak kembangkan dari bisnis ini Kak? Oke, kalau bicara mengenai apa yang ingin kita kembangkan, ya meskipun kita punya timeline-nya, kita punya tujuannya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi yang saya rasa yang paling penting adalah prosesnya itu, bukan dari hasil. Ya kalaupun nanti kita sudah target ke 5 tahun ke depan, kita mau seperti ini, seperti A, B, C, dan akhirnya tidak terjadi, tidak terwujud, saya rasa atau kami pun merasa itu sebenarnya bukan suatu masalah yang besar, betul. Malah yang jadi masalah adalah ketika hal itu tercapai tapi prosesnya tidak benar begitu. Ya. Nah untuk saat ini pun kita fokus di prosesnya. Kita selalu ingin menjalankan bisnis dengan prinsip atau dengan value yang kita bawa itu memanusiakan manusia. Seperti itu. Nah jadi kalau ya nilai-nilai itu yang selalu kita tanamkan ke lini bisnis kami khususnya. Kayak yayasan itu tadi, ya sebenarnya yayasan itu kita tidak bisa bilang sebagai bisnis ya, karena itu nirlaba, itu organisasi nirlaba yang kami dirikan. Ya karena berawal dari nilai itu memanusiakan manusia, akhirnya kita dirikan Alpha Foundation, kita bikin yayasan kayak begitu. Untuk di Alpha Consulting pun kita seperti itu, kita ada pelayanan, kita ada metode yang kita terapkan. Kayak misalnya ada orang pesan ya, biasanya kan kalau kami kan ada juga lini bisnis untuk penyediaan jasa seragam baju porseni, begitu. Biasanya kan ada kelas-kelas pesan. Nah mereka kan anak sekolah kan biasanya mereka tidak tahu mendesain ya, mereka cuma asal-asal desain saja. Bentuk penerapan manusianya itu kita biasanya ketika lihat desain mereka itu tidak trendy, tidak sesuai dengan tren saat ini, kita bisa tawarkan ke mereka. Apakah kita mau kami desainkan ulang. Nah seperti itu, kita mau desainkan ulang. Itu sebagai bentuk juga untuk edukasi kita ke pemesan kami. Jadi edukasinya dapat, value untuk menerapkan memanusiakan manusia juga dapat. Karena kita percaya kalau bisnis itu kalau kita mau long last ya, jangan hanya sekedar transaksi jual beli saja. Betul. Iya, tapi ada ikatan emosional yang kita bangun seperti itu karena kalau hanya jual beli ya itu sama saja berarti dengan usaha-usaha yang lain. Karena pada akhirnya yang jadi penarik marketnya ya kita tinggal berlomba-lomba yang paling murah saja kan. Nah tapi kalau ketika kita menerapkan kayak tadi, kita perhatikan pemesan, kita lihat desainnya, kita tawarkan untuk diperbaiki, itu akan jadi nilai tambah. Jadi meskipun nanti harga kami naik, ya yang jadi fokus utamanya adalah pelayanan kami tetap prima. Kami melakukan treatment seperti sesama teman, seperti bukan sekedar pembeli dan penjual seperti itu. Berarti memang ini ada mau memberikan yang beda di perusahaan atau usaha yang lainnya. Pastinya tentu Kak, ketika kita berusaha membuka usaha selalu saja ada tantangan-rintangan tersendiri Kak. Ada hal yang sekiranya pertama kali Kakak rasakan sehingga mungkin berpikir kayaknya Jamil lagi lanjutkan ini bisnis nih. Pasti ada hal-hal yang sekiranya membuat kita down. Nah apa itu Kak? Sebenarnya masalah-masalah klasik yang dialami juga sama teman-teman yang riset usaha pastinya, yaitu ketika kita bersaing dengan brand lain yang punya produk lebih murah seperti itu. Nah kalau saya itu yang paling saya takutkan ya, paling khawatirkan kalau orang bisa bertanya masih bisa kurang harganya. kayak gitu mas, masih bisa lebih kurang. Artinya masyarakat tak belum teredukasi dengan baik. Mereka masih berpikiran bahwa mau beli produk tapi produk yang murah saja. Nah itu artinya mereka mengesampingkan kualitas yang ada di pasaran, yang ditawarkan di pasaran. Nah karena di awal-awal itu kita juga seperti itu model bisnisnya, kita jual semurah mungkin biar banyak orang yang tertarik. Ternyata itu yang jadi bumerang jadinya. Karena kalau ada yang lebih murah, pemesan jadi gampang pindah begitu ke brand lain. Nah saya rasa itu tantangan yang paling mendasar ya. Jadi karena saat itu kita mengikuti pasar, kita mengikuti harga pasar, akhirnya kita juga yang ngos-ngosan seperti itu. Nah cara mengatasinya adalah kita ingin jadi trendsetter di market ini seperti itu. Jadi kita tidak mau lagi berperang harga, ya, kita tidak mau lagi pokoknya pasang harga semurah mungkin biar banyak orang yang pesan. Jadi dibanding quantity, kita berfokus di kualitas. Jadi dari masalah itu tadi, akhirnya kita punya market sendiri. Jadi meskipun kita
pasang harga semau kita, bukan semau kita juga ya, tapi berdasarkan HPV dan lain sebagainya kita pasang harga segini, nggak bisa lagi berperang harga ya istilahnya. Akhirnya pemesan kami pun sadar bahwa ya meskipun di sana harganya di atas rata-rata, tapi pelayanan yang diberikan seperti ini kita di-treat sebagaimana kita berteman, bukan sebagai penjual dan pembeli. Dan ya pada akhirnya itu yang membuat kita gampang untuk maintain market kami saat ini. Oke, luar biasa memang ketika ngomongin masalah bisnis ini pasti luas banget gitu ya. Apalagi kita juga mendengar setiap perusahaan selalu saja ada tantangan-tantangan. Iya, benar. Mungkin hal yang demikian membuat kita semakin dewasa Benar. menghadapi proses yang ada. Tapi Kak, dibalik selain dari kegagalan mungkin yang pernah dirasakan juga tantangan yang pernah dirasakan, adakah sosok orang di belakang yang membuat Kakak itu semakin berkembang untuk maju ke depan dan semakin bersemangat untuk memajukan bisnis ini Kak? Oke. Kalau dibilang sebagai sosok atau misal panutan ya seperti itu, sebenarnya saya tidak punya. Tidak punya karena biasanya kan kita kalau kita punya idola, kita punya panutan, biasanya kita jadi ambisius untuk mengikuti jalan mereka, ingin juga jadi seperti mereka, sampai akhirnya kita lupa bahwa fasilitas yang kita punya itu berbeda dengan apa yang punya sama panutan kita. Dan ketika kita tidak bisa meraih apa yang panutan kita raih juga, itu biasanya kalau saya jadi stres akhirnya, jadi putus asa mungkin ya, karena berpikir bahwa ya kita kan ini sudah ikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh panutan kita, tapi ketika kita yang lakukan kok kenapa tidak berhasil seperti itu. Jadi saya menghindari panutan, saya menghindari sosok-sosok idola begitu. Ya kalau misalnya di agama ya paling benar kalau kita mengikuti ya Rasulullah saja sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pun juga dulunya berbisnis, ya melakukan transaksi jual beli. Jadi kalau saya rasa ya bukannya mau naif ya atau bukan, tapi yang paling bagus adalah menjadikan beliau sebagai panutan karena akidahnya jelas, tata caranya jelas, terus tujuannya juga beliau jelas bahwa berbisnis itu tidak jauh juga dari yang namanya beribadah, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau dibilang motivasi, kalau boleh jujur saya jadikan keluarga sebagai motivasi untuk berbisnis, karena sebenarnya saya mau juga lalui jalur lain untuk karir saya. Kayak saya kan lulusan metalurgi, jadi biasanya teman-teman itu banyak di perusahaan pertambangan dan lain sebagainya. Tapi yang jadi alasan saya untuk memilih jalur berbisnis, karena saya sebenarnya tidak mau jauh dari keluarga. Saya khawatir kalau saya dikerja di perusahaan, ketika momen lebaran susah pulang. Iya, karena agak aneh saya rasa kalau keluarga yang yang dikorbankan seperti itu, karena bagaimanapun juga adanya saya saat ini itu semua dari keluarga, dan akan aneh kalau hanya karena kerja di perusahaan, kerja di orang lain, itu yang menghalangi saya untuk punya waktu yang lebih banyak dengan keluarga. Tapi kakak orang tua itu selalu mendukung Kak? Ya kalau masalah mendukung sebenarnya agak ini juga ya, saya juga bingung sebenarnya bilangnya mereka mendukung atau tidak, karena ketika menjalankan strategi tertentu biasanya mereka malah yang paling was-was gitu, paling khawatir. Biasanya bilang jangan Mina seperti itu, jangan terlalu banyak jangannya. Tapi di sisi lain mereka selalu tanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana usahanya lancar jika tuh yang selalu. Nah kalau mereka itu kalau secara mendukung dengan kata-kata itu mereka jarang sebenarnya, tapi kalau dalam bentuk sikap ya mereka yang paling bisa lah mendukung lewat sikap itu. Oke. Ini memang ya nomor satu sebenarnya keluarga ya di dalam. Iya, kalau saya nomor satu ya. Kalaupun pada akhirnya ada kerjaan yang ditawarkan ke saya yang syarat dan ketentuannya itu saya bebas pulang ketika keluarga butuh. Nah, misal lagi momen bahagia kayak lebaran, bisa bebas pulang pas lebaran ya. Pasti saya ambil kerjaan itu juga. Nah, ini sebenarnya kayak yang diinginkan oleh anak muda, ingin bekerja yang tidak terikat dengan aturan yang ada, dan bahkan berprinsip bahwasanya pembisnis ini adalah pekerjaan yang menyenangkan dan bisa katakan bebas. Apakah benar prinsipnya seperti ini Kak?
Eh, Iya mungkin karena orang-orang banyak lihat senangnya saja. Ya. Ya karena saya rasa semua pilihan itu pasti punya risikonya. Ya meskipun dilihat bebas, waktunya bebas, fleksibel, mau ke sana kemari juga bebas tanpa terikat apapun. Ya tapi kita kan punya risiko juga yang namanya kerugian, punya risiko juga bagaimana tetap harus menggaji karyawan meskipun kita tidak untung saat itu. Jadi apa ya istilahnya, naif juga kalau dibilang kalau mau berbisnis karena ingin punya waktu yang bebas, punya waktu yang fleksibel. Malah kalau saya bilang kalau kita mau waktu yang bebas ya mending kerja kantoran saja. Karena artinya kan penghasilan per bulan terjamin ya. Kalau jadi wirausaha kan belum tentu bulan bulan depan ada penghasilan, bulan ini ada, ya bisa jadi bulan ini ada penghasilan tapi 2 bulan ke depan kan kita tidak ada yang tahu gitu. Nah kalau misal mau ditanyakan amannya ya mending ini kerja kantoran atau jadi PNS sebenarnya iya. Ya karena itu tadi, jadi semua pekerjaan punya risikonya masing-masing dan punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi karena banyak anak-anak yang mau hidup bebas tapi dia tidak siap tanggung risikonya gitu. Dan tidak siap untuk bertanggung jawab sama apa yang jadi pilihannya. Gitu. Oke, terjawab sudah. Iya, jadi Karena memang prinsip-prinsip yang kayak gini kadang menghantui dari teman-teman. Iya, Katanya iya, memang iya. kayaknya buka bisnis ini enak. Iya. Padahal mereka belum tahu risiko Iya, betul sekali. sebesar apa. Belum pernah masuk ke dalam sudah menganggap hal tersebut enak. Oke. Oke, tetapi kan langkah lebih jauh ke dapurnya kakak ini, boleh dikasih tahu dong berapa jumlah karyawan pada saat ini kak? Oke, kalau jumlah karyawan kita di head office itu kita ada berapa ya? Mungkin kisaran 10 orang mungkin ya, karena ada desainer tetap, ada admin tetap, ada yang bagian finance juga, sama ada orang yang urus marketing. Itu yang tetap itu sekitaran begitu 10 orang. Nah untuk sablon, jahit dan lain sebagainya itu kita pakai sistem freelance saja. Karena kebetulan saya juga bangun tempatnya itu di rumahnya juga. Kebetulan kita ada di depan rumah itu ada lokasi itu yang dijadikan. Nah biasanya kita pekerjakan anak-anak lorong di situ. Jadi daripada mereka nongkrong tidak jelas. Nah jadi biasa kami yang hire mereka untuk sablon. Jadi kalau mereka sudah bosan ya kita karena tidak ada terikat kontrak ya, ketika sudah kerja langsung dibayar. Nah ketika mereka bosan atau mau kerja yang lain boleh silakan. Itu jadi tetapnya ada sekitaran 10 orang. Kalau yang menyablon menjahit itu kita tidak ada jumlah tetapnya, akan berganti-ganti. Itu sudah berapa lama kak? Kalau usahanya sendiri itu sudah sebenarnya dari 2014 sebenarnya saya sudah iseng-iseng dari 2014, tapi diseriusi itu baru tahun 2020 malah. Nah 2014 itu awalnya saya jualan jersey klub ya. Karena saat di SMP dari kecil kan sebenarnya saya memang suka bola, suka nonton bola. Klubnya Real Madrid. Real Madrid. Ya Madridista kan ini. Nah dari waktu 2014 itu kan lagi tren beli jersey ya. Orang banyak pakai jersey, tapi harganya mahal saat itu, masih 100.000 kalau masih mahal untuk saya. Jadi punya satu pun itu ya harus effort juga minta ke orang tua. Jadi dibelikan sama orang tua satu, akhirnya saya jadi suka begitu koleksi jersey. Tapi saya dipikir-pikir kalau saya minta terus sama orang tua jadinya tidak enak karena harganya juga lumayan waktu itu. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya bisa punya jersey tapi tanpa harus minta lagi sama orang tua. Nah kebetulan saat itu di klub banyak anak-anak, banyak teman-teman yang lihat jersey saya dan bertanya, bilang beli di mana jersey itu. Nah, saya tanya oh kalau daripada saya tunjukkan tempatnya mending mending saya bilang kalau mau nanti saya titip nih kawan tadi saya yang belikan lah, harganya saya up. Jadi berawal dari situ berbisnis sebenarnya, tapi masih iseng-iseng waktu itu, masih iseng-iseng. Namanya pun bukan Alfa, tadi pakai nama Al-Kausar, Al-Kausar Store. Pemilihan nama itu sesimpel karena saya lagi jalan terus lihat konter pulsa ya namanya Al-Kausar. Setelah saya pun akhirnya saya tahu Al-Kausar itu kan nikmat yang banyak ya kalau misalnya Al-Kausar itu. Jadi saya berpikir kenapa ndak pakai nama itu saja untuk brand saya, biar berkah juga kan ceritanya. Ya. Nah dari 14 kayak jualan jersey
apalagi kan saat itu masih kurang orang yang bisa beli online ya, masih fasilitas internet itu masih hanya orang-orang tertentu yang punya. Dan kebetulan saat itu saya punya. 2014 sampai 2017 saya jualan jersey. Nah, yang lucunya adalah di tahun 2017 itu sudah banyak teman-teman saya yang punya jersey, tapi saya lihat kayaknya ini mereka udah pesan di saya. Iya, jadi di situ saya sadar, oh kayaknya mereka sudah banyak yang bisa tahu beli sendiri. Nah, dari usaha itu saya pivot, saya ganti karena sudah tidak ini lagi ya, marketnya itu sudah sedikit karena semua orang sudah tahu pesan online. Akhirnya jadi vendor untuk baju porseni, kayak jadi baju porseni, baju organisasi. Nah, di situ pun masih belum diserusi karena pilihan karir di situ kan masih dua juga antara saya maunya juga tetap jadi insinyur saat itu di engineering. Malah untuk berbisnis saya sama sekali tidak memberikan ini bakal jadi jalan karir saya waktu SMA. Nah, setelah 2017 lulus SMA masuk kuliah, ya masih dijalankan barengan antara kuliah sama usaha, tapi belum begini. Kembali lagi saya belum melihat usaha ini sebagai jalan karir saya, belum mau serius di situ. Nah, nantilah pas pandemi kemudian sadar juga, lihat teman-teman akhirnya susah juga cari dapat pekerjaan karena pekerjaan kan sedikit sementara peminatnya kan banyak, artinya peluang juga jadi sedikit. Nah, di situ saya berpikir kenapa tidak saya seriusi saja di tahun 2020 sampai sekarang. Ya akhirnya alhamdulillah merasa cukup dengan apa yang saya punya sekarang ya. Merasa cukupnya bukan karena kuantitas atau banyaknya yang saya punya sekarang ya, tapi saya akhirnya bisa mensyukuri berapapun yang saya dapat, saya merasa cukup, saya merasa bersyukur dengan apa yang saya dapat dan yang saya punya. Oke, luar biasa Kak, kayaknya ini daging semua ini sih. Jadi sebenarnya membuat motivasi buat anak muda Kak, kalau berbisnis begitu ya Kak. Tetapi kan mungkin boleh di spill Kak alamat, mungkin siapa tahu dari sahabat Mas Boleh, kesini, boleh. nah, mau perpindahan gitu ya Kak. Silahkan Kak. Ya, kalau kami di berkantornya itu di Jalan Biola 18 di Perumnas Santang Blok 10. Kalau Instagramnya boleh dicek yang penting @alfa.com atau @wir.alfa wear.alf. Boleh dicek. Ya terakhir Kak, mungkin apa harapan Kakak untuk Kakak sendiri untuk 5 tahun ke depan Kak? Oke. Kalau harapan untuk 5 tahun ke depan, ya semoga bisa lebih sehat, bisa lebih santai lagi menjalani kehidupan. Artinya target memang penting, tapi yang paling penting adalah prosesnya seperti. Jadi ketika proses targetnya itu yang harus konsisten seperti itu. Nah, kalau untuk prosesnya, cara untuk menuju ke situnya itu fleksibel. Kalau plan A tidak berjalan dengan baik, ya cari plan B, plan C, plan D. Jadi tidak usah terlalu stres gitu. Dan yang harapan terakhir untuk saya pribadi ya semoga bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang lagi. Oke. 5 tahun Kak harapan buat pemirsa yang menyaksikan Kak? Oke. Sebenarnya dari dulu saya memang concern sama anak-anak, sama anak muda. Nah, masalah yang paling utama saya lihat dari generasi kita itu adalah kita biasanya kurang percaya diri dengan potensi yang kita punya. Misal ada orang apalagi kalau misal di lingkungan seperti ini ya, biasanya ada anak-anak yang mereka itu dari kecil penghafal Al-Quran misal, penceramah. Malah mereka di saat besar, saat dewasa mereka malah berpikir kalau kita jadi penghafal Al-Quran, jadi penceramah, penghasilannya tidak seberapa misalnya. Itu artinya kan mereka sudah tidak percaya diri dengan potensi yang mereka miliki. Padahal kan kalau misal kita mau berpikir lebih maju, ya kayak misalnya kayak kita ini karena dari kecil misal suka di belajar agama, bisa bikin podcast, akhirnya dimasukkan ke YouTube terus dimonetize, itu kan bisa menghasilkan suaranya. Jadi bukan hanya sekedar berceramah di masjid saja ya, itu jadi dakwah, bukan ya, karena begini pun bikin podcast berbagi ilmu itu sebenarnya salah satu metode berdakwah juga suaranya. Nah, kalau misal ada juga anak-anak yang punya bakat misal futsal ya atau olahraga misalnya, nah pas besar mereka jadinya juga insecure, ya kan begitu biasanya mereka bilang, kalau saya jadi pemain futsal saya tidak bisa menghasilkan apa-apa ini. Nah, padahal kan dari itu kita kalau misalnya adik-adik atau penonton di luar sana mereka serius mengasah potensi mereka, mereka bisa jadi pemain pro,
bisa digaji, malah atau kalau misalnya berpikiran berwirausaha juga bisa sebenarnya karena punya banyak teman pemain futsal ya, kenapa tidak buka toko sepatu ya kan atau toko jersey, itu kan bisa jadi potensi juga. Jadi saya rasa itu yang menjadi masalah di generasi kita kurang percaya diri, selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan pencapaian yang kita capai dengan orang lain, karena ya hukum alam memang seperti itu. Akan ada orang yang lebih pintar, akan ada lebih banyak orang yang lebih kaya, lebih sukses ya. Karena hal itu semuanya tidak ada habisnya ya, mending kita fokus di diri kita sendiri, syukuri apa yang kita punya ya, dan kembangkan sesuai kemauan kita. Oke, nah, ya tentang perbincangan kita ini Kak mengenai 5 tahun Kakak ke depan. Kemudian bagi pemirsa 5 tahun ke depan, nanti kita lihat di 5 tahun ke depan melihat video ini ya. Amin, semoga panjang umur. Amin ya, tentu ini harapan kita semua. Dan paling terakhir Kak, closing statement untuk mengakhir daripada perjumpaan kita Kak. Oke, closing statement apa ya? Ya soalnya saya agak bingung juga sebenarnya. Tapi kalau saya biasanya apalagi di berwirausaha ya, biasanya ada orang-orang bertanya bilang, Algi, ndak takut Joko disaingi kayak gitu, atau ndak takut Joko ada yang jatuhkan kok. Malah saya bilang saya sebenarnya tidak pernah takut kalau disaingi, tidak pernah takut disaingi, karena bukan saya merasa kalau saya hebat, tapi karena justru memang saya dari dulu ndak pernah merasa bersaing memang. Ndak pernah merasa bersaing dan ndak mau jadikan orang lain sebagai saingan. Gitu. Jadi satu-satunya yang saya anggap sebagai saingan adalah rasa sifat malas saya, sifat menyerah saya. Itu yang saya jadikan saingan. Jadi orang-orang yang merasa jadi ketika ada orang bertanya tidak takut disaingi, ya benar, saya tidak takut disaingi, bukan karena hebat, tapi karena saya memang tidak pernah merasa bersaing, dan saya tidak pernah merasa atau melihat orang sebagai saingan saya hanya melihat diri saya sebagai sifat malas saya, sifat menyerah saya sebagai satu-satunya saingan saya. Nah kemudian kalau ada yang tanya bilang apakah tidak khawatir kalau ada yang mau jatuhkan Ki, saya sebenarnya tidak merasa khawatir ya, karena saya tidak pernah merasa tinggi ya. Jadi bagaimana orang bisa jatuhkan Ki kalau kita tidak pernah merasa tinggi, tidak pernah merasa hebat. Saya hanya merasa apa yang saya jalani sekarang ini betul-betul untuk diri saya, untuk orang-orang di sekitar saya. Saya tidak ingin juga merugikan orang lain. Jadi masalah disaingi atau dijatuhkan itu ya itu tadi, saya tidak takut, saya tidak khawatir, bukan karena saya hebat, tapi karena saya tidak pernah merasa bersaing dan tidak pernah merasa tinggi. Oke, ya luar biasa Kak perbincangan kita ya mengenai perjalanan hidup Kakak, apalagi di menggeluti yang namanya dunia bisnis Kak, yang saat ini platform media sosial banyak dimanfaatkan untuk berbisnis, dan ini adalah semangat daripada anak-anak muda untuk menekuni hal tersebut. Baik sahabat Nuansa Podcast, kira ini yang bisa kita berikan di kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak Kak. Sebuah kehormatan juga yang saya diundang. Oke, terima kasih banyak Kak. Ya, baik sahabat Nuansa Podcast, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata dari saya pribadi dan juga dari narasumber kita Alkifari Haska. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesarnya dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.